Contohnya surah Al-Fatihah. Dia punya keyakinan bahwa Al-Fatihah itu sunnah, nggak wajib. Maka dia batal soalnya. Dalam hatinya meyakini seperti itu. Atau sebelum sholat punya keyakinan seperti itu, maka sholatnya nggak sah. Karena makna tala'um. Jadi maka orang sholat itu harus bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Kalau dia ini tidak bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah, sehingga dia menganggap yang sunnah itu fardu, maka batal sholatnya. Itulah pentingnya ngaji. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. La ini taqoda ora batal opo salat lamun nyakini sopo musolli. Lamun nyakini sopo al-ami wong awam. Naflan ing. Jadi orang itu ada dua. Ada orang awam, ada orang alim. Orang awam itu orang yang nggak pernah belajar di pesantren. Orang awam, nggak ngerti hukum. Kemudian yang kedua orang alim. Di antara dua orang ini, dua golongan ini, baginda Nabi bersabda, Fadlul alim alal abid Fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Kemuliaan atau keutamaan orang yang alim dibanding orang ahli ibadah yang tidak alim itu seperti keutamaan baginda Nabi dengan orang yang terendah di kalangan Nabi. Jadi Nabi itu seperti orang alim, dudukannya orang alim seperti Nabi. Selain yang alim, yaitu ahli ibadah seperti para sahabat. Orang yang terendah, orang setelah Nabi. Ini sekedar perumpamaan. Maknanya begitu tingginya itu orang alim itu dibanding ahli ibadah yang tidak alim. Karena ada orang ibadah semangat tapi nggak ngerti, nggak alim. Maka sangat bagus lagi kalau dia ini ahli ibadah ya juga alim. Itulah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Samping beliau itu ya Nabi, maka beliau tidak merasa cukup dengan hanya sekedar menjadi Nabi, tapi justru menjadi percontohan dalam segala bentuk ibadah. Gimana kalau Nabi sholat panjang-panjang, sampai kakinya bengkak-bengkak. Kalau doa panjang-panjang, sering menangis, sering berzikir, sering merenung, bertapakur. Dan segala bentuk-bentuk macam-macam ibadah itu baginda Nabi contoh. Seluruh aspek ibadah, bentuk ibadah baginda Nabi contohnya. Akhlaknya, akhlak yang terbaik baginda Nabi contohnya. Ubudiyah, maka 5 perkara imaniyat, ubudiyat, muamalat, muasyarat, akhlak baginda Nabi paling sempurna. Imannya Nabi paling sempurna, ibadahnya Nabi paling sempurna, muamalatnya baginda Nabi paling baik sesuai dengan syariat. Kalau kita ini muamalat ikut Nabi, Masya Allah. Perdagangannya ikut Nabi, pertaniannya ikut Nabi, segala bentuk muamalat. Itu juga muasyarat, pergaulannya dengan istrinya, dengan anaknya, dengan tetangganya, ini muasyarat. Baginda Nabi telah memberi contoh bagaimana akhlaknya baginda Nabi. Beliau disakiti tapi tidak membalas orang yang menyakitinya, justru memaafkan. Nah itu semua itu adalah buah daripada keyakinan.
Orang imannya tidak betul, maka amalannya tidak betul. Maka kedudukan-kedudukan ini telah dibedakan oleh Allah, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? La yastawun, tidak sama. Maka nilainya orang ngaji itu pahalanya besar. Naflan ing sunnah min af'aliha saking pira-pira penggaweane salat. Fardon ing fardu. Au alima utawa nguruhi sapa al-ami anna fiha sak temene ing dalam salat apa fardon fardu panaflan lan sunnah walam yumayyiz lan ora iso bedakake sapa al-ami bainahuma ing dalam antarane fardu wa nafla wala qasada lan ora nejo sapa al-ami ifardin kelawan fardu muayyanin kan tentuake annafliyata ing sunnah wala ini taqada an ora batal apa salat lamun ngiyakini sapa al-ami annal kulla ing sak temene pira-pira af'al salat iku furudun pira-pira fardu. Jadi kalau sampai orang sholat itu punya keyakinan atau meyakini bahwa fardu itu dianggap sunnah seperti surah Al-Fatihah tadi, dianggap itu sunnah, maka batal sholat. Tapi kalau dia punya keyakinan bahwa yang sunnah itu fardu, yang sunnah dianggap fardu, seperti doa iftitah. Dia nganggap bahwa doa iftitah itu fardu, sehingga dia mengerjakannya. Ya enggak apa-apa. Yang masalah itu kalau sunnah dianggap kalau fardu dianggap sunnah. Tapi kalau sunnah dianggap fardu enggak apa-apa. La ini taqadal ami naflan min af'aliha fardon. Enggak batal sholatnya orang awam kalau dia berkeyakinan bahwa sunnah dianggap fardu. Aw alima anna fiha fardhon wa naflan wa lam yumayyiz bainahuma. Atau dia ini punya keyakinan bahwa dalam sholat itu ada yang fardu, ada yang sunnah, tapi dia enggak bisa membedakan. Maka enggak apa-apa selama dia tidak menganggap yang fardu itu sunnah. Paham ya? Wala qasada bi fardin muayyan an-nafliyah. Wala in i'taqada annal kulla fardhon. Begitu juga tidak batal kalau menganggap semuanya fardu. Makanya ilmu itu pembeda bainal haqqi wal batil, antara yang hak dan yang batil. Al-farq bainal haqqi wal batil. Kalau orang itu tidak ada ilmu, maka dia kehidupannya seperti orang buta yang tidak bisa membedakan mana hak, mana batil. Mana boleh, mana tidak boleh. Tanbihun utawi iku pepiling. Wa minal mubtili dan iku setengah sangka perkara kang batalake salat. Aidon halimale apa hadasun hadas walau bila qasdin
lan senajan ono apa metune hadas iku kelawan tanpa nejo. Wati solu najasin lan sambunge najis. La yu'fa kang ora terkena najis. Wati solu najasin lan terkena najis. La yu'fa kang ora den ma'fu apa anhu najis. Illa anda pa'ahu kejaba nyento nolak sapa musalli ing najis halan hale saknalika. Illa anda pa'ahu kejaba nyento buang sapa musalli ing najis halan hale saknalika. Fankishafu auratin lan setengah saking perkara kang batal ake salat utawi terbukae aurat. Illa an kasyafaha kejaba illa in kasyafaha kejaba nyento kejaba lamun buka ing aurat apa rihun angin pasatara tumule nutup sapa musalli halan hale saknalika patar kuruknin dan ninggal ake rukun amdan kelawan sengaja wasyakun lan mamang fi niyatit taharrumi ing dalam niat takbiratul ihram aw syaratin utawa mamang ing dalam syarat laha marang niyatut taharrum ma'a mudhi ruknin sertane lewate rukun qauliyin kang bangsa qauli ucapan au fi'lin utawa kang bangsa penggawean qauliyin kang rupa rukun qauli au fi'lin utawa kang rupa rukun fi'li au tuli zamanin utawa sertane dawane zaman babadul qauli utawi sebab utawi lewate sebagian rukun qauli iku kakullihi kaidene sakabehane rukun qauli ma'atu li zamanin sertane dawane zaman ma'atu li zamani syakin serta dawane zaman kemamangan au ma'a qasrihi utawa sertane cendeke syak utawa sertane cendeke zaman syak walam ya'ud lan ora kembali sapa musalli ma ing perkara qara'ahu kang maca sinten musalli ing ma fihi ing dalem zaman syak warun utawi iki iku cabangan lau akhbarahu lamun ngoye kabar. Ini termasuk perkara yang membatalkan sholat di tengah-tengah sholat kentut. Walau bila qasdin, walaupun kentutnya tidak sengaja. Watisalu najis. Ketemu najis. Ketemu najis di tengah-tengah sholat, ada najis yang bersentuhan dengannya. Baik tempat, pakaian, maupun badannya. La yu'fanhu, yang tidak dimaku. Illa indafa'ahu halan. Kecuali kalau najis yang jatuh tadi nempel di badan kita atau pakaian kita itu seketika langsung kita buang. Seperti sedang sholat, tiba-tiba tai cecak jatuh, plek, dek terasa, terus kamu buang isinya begini. Nah, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak langsung dibuang, kamu biarkan. Setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kamu tengok isinya. Hai, tai cecak. Maka sholatnya wajib diulangi. Atau misalnya tai cecaknya misalnya jatuh di lengan, langsung kamu buang seketika. Masalah. Pengkisyafu aurat illa ingkasyafa rihun pasatarahala. Atau sedang sholat auratnya terbuka. Kecuali terbukanya aurat sebab ketiup angin, lantas pasataroha halan. Aurat itu langsung secepatnya kamu tutupi. Maka tidak apa-apa.
Wa tarku ruknin amdan, meninggalkan rukun secara sengaja, baik rukun qauli maupun rukun fi'li. Jadi ini menunjukkan bahwasanya sholat itu ada tertib super ketat sholat itu. Jadi kalau orang itu nggak ngerti ilmunya tentang sholat, maka diterimanya sholat itu sangat sulit bagi dia karena nggak tahu batasan-batasannya. Karena sholat itu diterima bila dipenuhi syarat dan rukunnya. Bagaimana dia mau memenuhi syarat dan rukunnya sedangkan dia tidak tahu yang syarat itu mana, yang rukun itu mana. Akhirnya sholat, tapi dia nggak tahu mana yang syarat, mana yang rukun. Ini menunjukkan bahwa disebutkan dalam hadis, khairud dunya wal akhirati ma'al ilmi, wa syarafud dunya wal akhirati ma'al ilmi. Dunia dan akhirat itu bisa menjadi baik bila diatur pakai ilmu. Menjadi baik itu maksudnya menjadi sah, berpahala, mendapatkan ridha Allah. Kalau tidak pakai ilmu, maka tidak baik. Wa syarafud dunya wal akhirati ma'al ilmi. Kemuliaan dunia dan akhirat itu di sisi Allah tentunya. Itu bila dengan ilmu. Ilmu itu ngangkat derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ilmu itu ngangkat derajat. Derajatnya siapa? Bukan derajatnya pribadi sahibul ilm itu saja. Tapi derajatnya dia, derajatnya bapaknya, derajatnya ibunya, derajatnya saudaranya, bahkan derajatnya kenalannya. Di mana dalam hadis disebutkan bahwasanya orang yang itu ulama, dia boleh memberikan syafaat tanpa batas. Kalau hafiz Quran 10. Tapi kalau ulama enggak terbatas. Ulama di sini maksudnya ar-rasikhuna fil ilmi, yang betul-betul menguasai, mendalami dalam ilmunya, wa amila bi ilmihi, dan mengamalkan terhadap ilmu yang telah ia ketahui. Tuntutan ngaji itu bukan sekedar belajar, tapi naik tingkat pendidikannya, maka mestinya semakin tinggi bermutu amalan ibadah. Kalau sampai ilmu bertambah tapi mutu ibadah tidak meningkat, itu masuk dalam sabda Nabi, manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Man barang siapa izdada ilman, bertambah ilmunya, walam yazdad hudan, tetapi takwanya enggak tambah, petunjuknya, semangatnya untuk ibadah tidak bertambah. Bertambah ini ada dua, bertambah semangatnya, bertambah perbaikannya. Jadi dia ini bertambah ilmunya tapi sholatnya masih kayak anak kecil, masih nolan, tidak bermutu sholatnya. Ilmunya bertambah tapi peningkatannya tidak bertambah. Maka lam yazdad minallah illa bu'dan. Orang seperti itu yang bertambah ilmu tapi enggak bertambah amal, takwanya, perbaikan dalam ibadah, tidak bertambah dari Allah itu, melainkan tambahnya jauh, tambah jauh. Kita jangan sampai masuk dalam sabda Nabi itu, bertambah ilmu tapi bertambah jauh dari Allah. Buktinya bertambah ilmu tapi enggak bertambah takutnya, malah tambah nakalnya, tambah main-mainnya. Ilmu ini memang ketika kita di dunia ini
terasa tidak ada perbedaan antara orang awam dengan orang alim, biasa saja. Antara ngerti agama dan nggak ngerti agama, biasa saja di dunia ini, memang biasa. Tapi nanti ketika di hari kiamat, berbeda. Maka Nabi bersabda, masalu ma ba'athani Allahu minal ilmi wal huda kamasalil mator. Perumpamaan saya, kata Nabi, dengan ilmu yang saya bawa ada seperti hujan. Ketika tanah belum ada hujan, maka gersang sama aja. Antara tanah itu nggak kelihatan mana yang subur, mana yang tandus, tidak sama-sama tidak bisa mengeluarkan benih karena tanah gersang. Tapi ketika hujan turun, tiba-tiba beda. Ini subur, ini gersang. Ini bebatuan nggak bisa nyerap tanah, nggak bisa nyerap air. Ini tanah subur, kemudian apa yang tumbuh di atasnya jadi subur. Itu juga hati itu gitu. Manusia inilah tempatnya ilmu, kepahaman. Karena itu diberilah otak, akal. Jadi yang wajib tahu dengan hukum-hukum Allah itu manusia. Kalau sapi hewan tidak perlu. Dia itu telanjang bulat begitu kayak kuda itu, gak pakai celana, gak apa-apa. Gak ada urusan dia. Gak ada hisab dia. Nggak ada neraka dia itu. Tapi kalau manusia, maka nanti orang kafir mengatakan ketika diputus sebagai masuk surga, orang-orang kafir diputus masuk neraka, orang iman diputus masuk surga, maka orang kafir mengatakan, qalal kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir mengatakan, wah enaknya ya kalau nggak jadi manusia, jadi tanah saja. Nah,